Bismillah Bapak Ibu semua, di acara kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan kami muliakan Dr. Prita, Dr. Basuki yang telah hadir di ruangan Zoom ini, juga yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Habli Robi LCMA yang saat ini juga telah hadir di tengah-tengah kita di dalam ruangan Zoom ini. Marilah semua sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa mengikuti kembali kajian rutin Rabuan yang dilaksanakan oleh Jiskes BSMI, dan kami juga sangat apresiasi kepada para jamaah yang setia setiap pekan untuk bersama-sama thalabul ilmi di majelis kajian Rabuan ini. Alhamdulillah, juga kita panjatkan senantiasa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi wa Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan pada kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan diberikan ilmu mengenai dampak dari eh, insya Allah tema yang akan dibawakan pada kajian Rebon ini adalah eh, perang, ya, perang yang saat ini sedang berkecamuk di Teluk, ya, negara Teluk, yaitu antara Iran dan Amerika Serikat. Lalu apa hubungannya atau kaitannya, pengaruhnya terhadap kemerdekaan Palestina? Dan dari sini kita akan tinjau dari sisi dalil fikih dan juga dalil fikih waki. Ya. Insya Allah yang akan membersamai kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Al-Ustadz Habli Robi Waliyah LCMA. Beliau merupakan co-founder dan direktur eksekutif Sabili ID. Mengenai Sabili ini, alhamdulillah Ustaz, Ana dulu pelanggan setia waktu Sabili masih berbentuk majalah dari tahun 2000 berapa Ustaz itu. Salah, masih ada koleksinya Ustaz, Sabili di rumah ini. Masya Allah. Insya Dan Allah, sesabi, mudah-mudahan Masya Allah. ya bermanfaat, mudah-mudahan itu ya, kajian-kajian. Dan kepada Bapak Ibu semua, marilah kita fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Mungkin nanti kita akan eh, tanya jawab ya di akhir eh, pukul 21 Ustadz, kurang lebih nanti eh, akhir dari pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa dipahami oleh jamaah semua sekalian. Dan tanpa memperpanjang kalam, kami persilahkan kepada Ustadz Habli untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah pada Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Alhamdulillah, para jemaah semua mengucapkan para keluarga besar Diskus BSMI, juga sini ada Dokter Prita, juga para dokter yang lainnya. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bersatu rahmi, kita bisa menjalin tali satu rahmi dengan rekan keluarga besar di Diskus BSMI. Tadi mungkin sebelum kita masuk pada tema, kalau bicara Sabili memang ini sini juga banyak yang saya kira pembaca Sabili juga. Masih ada Dokter Prita, juga Dokter Basuki, dan dari Mas Irfan. Kita sedang menyambung kembali spirit yang sama. Tujuannya tidak lain untuk dia mewarnai media sosial hari ini, media digital hari ini, karena media telah bertransformasi. Dari dulunya adalah media yang
cetak begitu, apalagi sekarang era disrupsi yang kalau dulu orang minim berita, sekarang banjir berita gitu. Makanya kita kemudian ingin mewarnai dan menjernihkan. Memang usaha ini juga tidaklah mudah dan butuh support dan juga apa namanya butuh apa gandingan tangan kita semua. Nah, di antara yang isu kita kemudian juga tengah angkat pada saat-saat ini itu adalah apa yang terjadi pada dunia pada hari ini. Saya ingin coba gambarkan ini dengan dua pendekatan. Kalau dalam judul itu kan ada beberapa premis gitu ya. Ada perang Amerika dengan Iran, tentu Amerika ikut Israel. Lalu ada juga kemerdekaan Palestina, tapi juga kita balut dengan dua pendekatan itu fikih dalil dan fikih wakil. Lantas sebenarnya kenapa kemudian ada dua fikih ini, fikih dalil dan fikih wakil. Kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya ketika Islam itu kemudian menjadi din, menjadi nilai yang kata Allah adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan kebaikan agama kalian. Maka di antara titik sempurnanya itu adalah Rasul diberikan dua pusaka bahasa kita begitu ya. Itu berupa Al-Quran dan berupa Sunnah. Kemudian saudara saya kemudian nggak terganggu karena saya lagi di jalan refresh sebentar ke masjid, di luar masjid. Jadi ada Quran, ada Sunnah. Permasalahan kita pada hari ini adalah kemudian banyak fenomena yang kita lihat pada hari ini sebetulnya itu adalah fenomena yang bisa kita capture dalam konteks Quran dan Sunnah, tetapi hilangan konteks. Maka untuk paham konteks itu kita pas perlu paham sirah Nabi SAW. Karena nggak bisa lepas antara Quran, Sunnah, dan sirah. Ketika kita lepaskan sirah dari Quran dan Sunnah, maka kita telah mencabut Quran Sunnah itu dari perilaku yang harus kita lakukan dalam konteks itu. Artinya adalah karena Quran Sunnah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami begitu saja, tapi kita perlu paham juga latar belakangnya. Nah, apa kaitannya? Saya ingin coba kembali kepada sebuah surat gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam Al-Quran sebagai sumber primer agama kita, dan seharusnya memang dalam hal apapun umat Muslim itu ketika dia dengan Al-Quran dengan Quran itu interaksi dengan sangat kuat sekali, sebenarnya dia nggak jadi umat yang kagetan. Kita ini kan kadang suka terkaget-kaget ya. Oh, perang Amerika Iran kaget gitu ya. Kemudian ada konflik Sunni Syiah, kaget lagi. Ada isu apa lagi, kaget gitu ya. Padahal teorinya mengatakan sejarah itu bisa jadi berulang dan bisa jadi aktornya itu berganti-ganti. Saya ingin itu sebuah ayat, sebuah surat dalam Al-Quran yang unik surat itu. Biasanya surat itu dalam Al-Quran nama suratnya itu bisa jadi nama hewan. Al-Baqarah sapi betina misalnya. An-Nahl yaitu adalah lebah, An-Naml semut dan seterusnya. Atau nama-nama tokoh-tokoh nabi dan seterusnya. Yang pasti ada kaitan dengan risalah tauhid ini. Nabi Yusuf, Surat Yusuf, Ibrahim, seterusnya. Atau sebuah suku yang menjadi suku dari Nabi Muhammad dilahirkan, itu suku Quraisy, surat Quraisy. Tapi ada sebuah surat yang ini justru agak tanda kutip kontradiktif dalam penglihatan yang tidak paham konteksnya. Surat ini bahkan menyebut sebuah bangsa imperium yang saat itu menyusahkan kaum muslimin. Bahkan sampai hari ini. Yaitu surat Rum. Ar-Rum. Ar-Rum itu adalah surat yang menamai dengan bangsa Romawi. Bangsa yang telah ada peradabannya bahkan sebelum adanya risalah Muhammad SAW. Karena Islam sejak dulu, tapi kemudian Allah berikan syariat kepada Muhammad SAW untuk mendakwakan Islam di tengah-tengah jazirah. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat ini, itu akan mengupas konflik apapun, termasuk Amerika dan Israel. Amerika dan Iran, mohon maaf. Kita coba baca ayatnya pelan-pelan. Sebelum kita baca ayatnya, kita perlu tahu bahwa surat ini, para ulama sepakat, ini adalah surat Makkiyah. Surat ini adalah surat Makkiyah. Semua orang sepakat. Ada sebagian surat yang tidak sepakat para ulama tafsir. Misalnya ada sebagian ayatnya yang Madaniyah, sebagian lagi Makkiyah. Tapi surat ini surat ini adalah surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Dengan perkataan yang asahnya ala asahil aqwal indal ulama, Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah kota Madinah. Bisa jadi turunnya itu bukan di Mekah,
tapi lebih pada latar waktunya, bukan pada waktu tempatnya. Artinya ketika itu kaum muslimin punya tantangan besar berupa dakwah di Mekah yang di depan mata mereka ada ancaman pembunuhan, persekusi, intimidasi dengan orang kafir Quraisy. Tapi kita baca ayatnya. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa min ba'di sayaghlibun fi bid'i sinin. Alif lam mim dan bangsa Romawi akan dikalahkan. Nah, uniknya ayat ini itu bicara tentang hari ini dan masa depan. Jadi ketika kita membahas ayat ini, sayangnya surat Rum ini sebenarnya kita sering familiar dibaca. Tapi yang baca itu ketika lagi akad nikah aja. Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja seterusnya. Itu biasanya ketika ayat-ayat nikah dibaca. Tapi pada ayat 105 ini berisi cara pandang yang luar biasa. Alif lam mim dan Romawi bakal dikalahkan. Fi bid'ai sini. Romawi bakal dikalahkan. Nah, ini ternyata asbabun nuzulnya adalah ketika Mulibatir Rum fi adnal arti. Mereka dikalahkan dari tempat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, para tafsir mengatakan bahwa saat itu ada perang besar, ada perang dunia antara Persia dan Romawi. Imam Ibnu Katsir, Imam As-Sa'di, Imam As-Suddi, kemudian Imam Ibnu Ashur dalam Tanwir mengatakan saat itu terjadi perang besar antara Persia dan Romawi. Itu dua perum besar sedang berperang. Saat ayat ini turun, Makkiyah, itu Romawi kalah. Tapi ayat lanjutannya, dan mereka akan mengalahkan Persia di adnal ardi dan sebelum fi bid'i sinin. Ilahil amru min qablu min ba'd. Tapi setelah kalahan itu, dikatakan kalahan itu adalah sebuah kota di dekat kota daerah Syam yang dekat dengan Jazirah Arab. Karena Romawi kan besar sekali waktu itu wilayahnya. Jadi utara Jazirah Arab pada Romawi, sebelah barat, sebelah timurnya adalah Persia. Tapi dalam waktu berikutnya, Romawi bakal mengalahkan Persia. Nah, seakan-akan ayat ini biasa-biasa aja ngabarin tentang sebuah fenomena. Tapi kita baca lebih dalam, di sini ada sebuah kalimat, Yauma idzi yafrahul mu'minun bin nasrillah, yang suruh man yasha wa huwal azizul rahim. Maka ketika Romawi kalah, ataupun ketika mereka menang, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kata-katanya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Hari di mana ketika orang Romawi mengalahkan Persia, orang mukmin wajib bergembira. Orang mukmin bergembira pada hari itu. Ini ayat bicara saat kondisi kaum muslimin sedang di kota Mekah. Harusnya bahasa kitanya nih, logika manusia yang mungkin sempit, ngapain mikirin Romawi Persia yang jauh? Toh mereka kala itu kaum muslimin Nabi Muhammad SAW yang paling nyata adalah orang kafir Quraisy di depan mata mereka. Yang kedua, Romawi ini emang ketika menang bawa apa buat muslimin? Bawa maslahat apa? Mereka menang lawan Persia, terus buat muslimin maslahatnya apa? Bukankah nanti perang Tabuk, perang Mu'tah, perang-perang yang lainnya itu bahkan perang nanti di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, banyak para hufadzul Quran yang syahid karena dibunuh oleh pasukan Romawi. Lalu kenapa kemudian pada saat itu dari kota Makkah, Makkiyah, itu kaum muslimin bukan muslim lagi. Ini yafrahul mu'minun. Orang-orang mukmin. Para ahli tafsir ada kaidah dan ilmu tafsir mengatakan jika disebutkan orang mukmin berarti khos, khusus orang-orang mukmin. Tapi ketika disebutkan orang muslim dalam Al-Quran berarti muslim dan mukmin dua-duanya ikut serta. Artinya ayat ini bicara tentang orang-orang mukmin yang orang Mekah itu dikatakan mukmin karena saat itu belum ada kemunafikan. Semua orang ini orang iman yang beriman yang khalis, beriman yang tulus banget. Dan ketika Romawi menang, meskipun perang ini kan panjang, nggak sekaligus, itu orang mukmin wajib bergembira. Yang uniknya lagi, binasrillah. Kalau tegaskan bahwa kemenangan Romawi atas Persia itu mbaknya sababiah atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh mayyasya wa huwal azizul ghafur, dan Allah memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Bahkan kemenangan Romawi kala itu bukan karena mereka kuat, tapi karena Allah tolong mereka. Saya ketika baca ini, saya berkali-kali baca tafsirnya, kita bolak-balik.
Nah, para ulama kemudian tafsir mengatakan apa sebab orang mukmin ketika itu kok bergembira. Ternyata saat itu orang-orang kafir Quraisy mereka justru mendukung Persia. Nah, jadi sebenarnya jamaah sekolah Allah mengatakan konflik antar manusia itu bukan hanya ada dalam kitab-kitab tarikh Islami. Orang orientalis mengatakan Islam itu cinta darah karena Islam disebarkan dengan pedang. Pada faktanya Allah berikan sunnatullah pada sunnatullah kauniyah, itu peredaran alam, bulan, bumi yang ada waktunya, kemudian juga peredaran waktu sholat dan seterusnya. Tapi juga ada namanya sunnatullah al-ijtimaiyah. Sunnatullah yang sifatnya sosial. Mungkin nanti di pertemuan kita bisa akan bahas lebih detail, tapi saya ingin spill bahwa sunnatullah ijtimaiyah ini adalah sunnatullah yang sifatnya sebab akibat. Di antaranya adalah sunnatullah at-tadafu' dan sunnatullah at-tadawul. Manusia itu sampai kapanpun, dari awal sampai kapanpun, akan senantiasa saling apa ya, meng, saling mengungguli dan saling mengalahkan, saling tarik menarik. Kayak medan magnet tarik menarik, minus dan positif akan tarik menarik. Dan ketika tarik menarik itu terjadi, maka akan ada yang di atas, ada yang di bawah. Namanya tadawul. Kal ayyamu minas. Dan pada hari itulah kemudian Allah tadawulkan pergantian kekuasaan di antara manusia. Kembali kepada pada yang tadi, maka ketika orang kafir Quraisy mendukung Persia, maka orang mukmin ketika itu Allah bilang harus mendukung Romawi. Padahal konteks kala itu, padahal mau dukung nggak dukung Romawi kayak Persia kayak, emang apa implikasinya kepada kaum muslimin ketika itu? Toh mereka, depan mata mereka adalah melawan orang kafir Quraisy. Nah, maka di sini para ulama ada sebuah kaidah penting dalam muamalah, dalam dakwah, dalam melihat perspektif Islam yang lebih luas lagi. Karena Islam tidak hanya bicara tentang fikih ibadah, fikih sholat, fikih zakat. Tapi di sana ada yang namanya fikih wakil, dan ada sebuah kaidah mengatakan nata'awan fi mattafaqna alaihi, kita bersepakat, kita bergotong royong, kita bekerja sama atas apa yang kita sepakati. Wa nata'adzar ba'dhan fi makhtalafna fi, dan kita bertoleransi atas apa yang kemudian kita perselisihkan. Nah, ulama ngasih ilahnya. Kenapa kemudian orang Muslim dukung Romawi? Karena ada titik kesamaan yang itu mungkin sangat kecil bagi orang manusia kala itu. Tapi besar di sisi Allah SWT, apa itu? Sama-sama agama Samawi. Padahal Samawinya itu orang Romawi nyembah 3. Kalau kita nyembah 1. Tapi nyembah yang ada di atas langit. Kenapa orang Quraisy ketika itu mendukung Romawi Persia? Karena sama-sama menyembah non-Samawi. Dia nyembah api, orang Quraisy nyembah berhala. Itu dikatakan oleh para ulama tafsir, nggak cuma satu. Ibnu Katsir mengatakan demikian, Ibnu Asyur mengatakan demikian, dan seterusnya. Padahal ini juga ada kontradiksi. Kalau secara bisnis dan ekonomi, mitra dagangnya kafir Quraisy itu bukanlah Persia, tapi Romawi. Bukankah orang Quraisy itu kaya raya karena mereka punya 2 mitra dagang terbesar yang kala itu, itulah Syita iwas Saif, ketika musim dingin pergi ke arah Yaman, atau musim panas pergi ke arah Romawi, atau sebaliknya. Jadi mereka Yaman dan Romawi ini adalah titik dagang mereka. Harusnya mereka dukung Romawi dong, karena Romawi menang, mereka dapat keuntungan yang lebih lipat lagi dengan bisnis mereka. Dengan Persia mereka jadi jalur dagang, iya, tapi nggak secara langsung. Tapi itulah kemudian bagaimana kemudian ada namanya fikih aulawiyah, fikih prioritas, dan ada namanya fikih maslahat dan fikih ma'alat. Bagaimana kemudian sikap ini tidak hanya dilatar belakangi oleh 1-2 isu yang itu sebenarnya tidaklah substansial dibanding dengan fikih masa depan. Mudah-mudahan saya ingin kasih sebuah gambaran. Eh, Akhirnya kemudian, nah para ulama, yang uniknya adalah ayat ini bicara ketika Romawi kalah itu, ketika ayat ini turun, itu ketika di Mekah. Tapi ketika Romawi kalahkan Persia itu fiyaumil badri, itu pada hari perang Badar. Pada hari perang Badar, orang mukmin kalahkan orang kafir, saat yang sama orang Romawi kalahkan orang Persia. Makanya para ulama mengatakan ayat ini ayat prediktif masa depan karena terjadinya menang itu nanti. Nah, ternyata ini mengubah peta dunia kala itu. Persia kalah, Quraisy kalah. Yang menang adalah orang mukmin dan juga orang
Romawi. Maka ini menjadi jalan pembuka bagi Islam untuk bisa menguasai dunia ketika di kemudian hari. Pertanyaannya adalah kenapa ketika itu Persia menang dan sampai itu kalah? Menang karena mereka bangsa yang panjang dari peradabannya gitu. Ini kan Persia kan sekarang mungkin Iran salah satunya. Mereka kalah ketika itu karena rajanya Persia ketika itu punya anak semuanya perempuan. Dalam keyakinan mereka kalau raja itu harus laki-laki, apalagi ini api harus kuat. Maka ketika itu mereka pecah konflik internal di antara para jenderal dan para panglima saling mendukung satu dua kubu sehingga mereka pun pecah. Sehingga Romawi bisa mengalahkan Persia kala kala itu. Meskipun nggak langsung hancur semua, tapi di saat itu medan tempur itu adalah dan mereka kalah. Cuma mulai kan saya Jumat sebelum ini, 2 Jumat sebelumnya itu ada sebuah forum saya diundang atas nama Sabili ID. Kita sekarang namanya Sabili ID. Itu acara MPR. MPR bikin diskusi publik. Meskipun terbatas sekitar 30 orang, judulnya unik. Dan ini data-data, menurut saya data sangat penting sekali. Judulnya adalah revitalisasi OKI dan kemerdekaan Palestina. Itu ada sekitar 5 narasumber, ada wakil ketua MPR, ada anggota DPR, ada dari Kemenlu, staf ahli bidang analisa, dan juga ada dosen dari UI 3 yang di Depok, dan seterusnya. Tapi yang mau saya kutip adalah data dari analis dari Kemenlu. Disampaikan bahwa OKI ini kan sebenarnya kita baca kan ada 57 negara. Jumlah penduduknya itu 2,1 miliar. Dan ekonomi itu kuat-kuat. PDB-nya Indonesia masuk G20, ada Arab Saudi, ada Turki. Bicara masalah pertumbuhan ekonomi juga ada Kazakhstan di sana, ada Nigeria juga cukup besar di sana. Dan seterusnya ada Brunei yang juga cukup kaya, meskipun mungkin penduduknya dikit gitu ya. Tapi sebuah data mengatakan bahwa negara OKI ini saat ini itu dihancurkan oleh konflik antar elit. Lihat Yaman, lihat Libya, lihat Somalia. Hampir semua negara OKI yang hancur lebur itu karena para elitnya ketika berkonfrontasi, mereka justru mengundang orang asing buat masuk ke negara mereka. Ini menarik datanya. Nah, maka kita lihat konflik Amerika dengan Iran, melihat melihat penjajahan Palestina, Israel atas Palestina, dan fikih dalil fikih wakil. Tadi surat Rum itu adalah fikih dalilnya, termasuk fikih wakilnya juga. Bisa bayangkan, kalau kita mungkin harus bisa di out of the box ya. Isu Sunni Syiah ini juga cukup menarik. Saya pribadi orang yang sangat anti Syiah. Tapi dalam konflik Iran ini, saya tegas mendukung, saya ingin Iran menang lawan Amerika. Kenapa demikian? Saya ingin coba paparkan sebuah pemahaman yang mungkin out of the box ya. Bayangkan kaum muslimin saat ini, kalau 3 negara di Timur Tengah ini bisa bersatu, itu Palestina insya Allah mungkin hanya seminggu Israel bakal kalah. Amerika mungkin nggak akan seujung kukunya. 3 negara itu, satu adalah Turki, kedua adalah Arab Saudi, ketiga adalah Iran. Dalam teori yang lain namanya teori peripheral teori. Ini pernah dipakai sama Israel teori ini. Dan sampai sekarang masih ampuh banget teori ini. Itu tahun 48 Israel pakai namanya teori peripheral teori. Teori pinggiran, teori tepi-tepian. Saya mau sampaikan. Turki adalah sebuah negara yang ada di ujung barat dari Timur Tengah yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia. Sekarang negara ini punya alutsista yang paling canggih dan paling cepat pertumbuhannya. Bahkan Perancis pun tersaingi. Eropa sekarang sadar mereka udah ketinggalan jauh dalam kejar-kejaran dengan Turki. Artinya mereka selama ini dinemakan oleh pertahanan Amerika, disuplai. Tapi Turki berhasil melipat gandakan kemampuan tempurnya mereka. Lihat drone Bayraktar misalnya. Lihat bagaimana mereka punya tank, punya anti rudal dan seterusnya. Turki. Dia juga punya sejarah panjang, punya peradaban panjang. Arab Saudi. Arab Saudi ini negara yang punya 2 tanah suci. Dia juga merupakan negara yang minyaknya luar biasa. Punya kekayaan luar biasa. Iran adalah bangsa yang punya rudal. Terbukti 40 tahun dia baru sama Amerika, dia bisa bertahan.
bahkan bisa melawan. Iran juga kemudian merupakan banyak ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan kimia dan nuklir. Tapi ketiganya ini de facto-nya tidak pernah bisa bersatu karena banyak isu. Contoh misalnya, saya 4 tahun kuliah di Madinah, S1 saya di Madinah, S2 saya di Sudan. Saya waktu kuliah di Madinah itu, ini saya komparasi juga dengan ketika saya ke Turki. Saya tahun lalu 2 kali ke Turki. Satu ketika ada konflik Palestina dan kita juga liputan dengan tokoh-tokoh Hamas. Liputannya bisa disaksikan di YouTube Media Sabili. Kita dengan Syekh Usama Hamdan, dengan Sami Abu Zuhri, dengan para tokoh-tokoh yang lainnya untuk kita mengkonfrontasi ketika itu mengkonfirmasi banyak isu-isu bertebaran termasuk hal-hal yang disematkan kepada Hamas misalnya. Nah, misalnya contoh Turki dengan Arab Saudi. Arab Saudi melihat Turki sebagai bangsa yang pernah mencabut kekhilafan dari bangsa Arab. Bahkan tak segan mereka menyebutkan Utsmani sebagai khalifah kekhilafan paling bid'ah. Kenapa? Karena saat itulah musik mulai marak di kalangan kaum muslimin. Sebelumnya musik gak begitu masif di kalangan kekhilafan Abbasiyah, lebih kepada buku, penemuan, seterusnya. Utsmani kan luar biasa ekspansinya. Tapi saat itu hampir semua anak-anak khalifah itu bisa main piano, bisa main lagu-lagu, seterusnya gitu ya. Nah, dan bahkan mereka juga secara corak bukannya salafi seperti Saudi, tapi mereka sufi. Bahkan sampai hari ini pun sangat kuat sekali kalau kita lihat bahkan film-film Turki, mereka pun ibadahnya ibadah tarekat-tarekat sufi di Usmani itu. Nah, Turki melihat Saudi adalah pihak yang pernah berkhianat kepada kekhilafan Utsmani. Karena kalau bukan karena pengkhianatan Saudi, mungkin Utsmani masih ada sampai sekarang. Dan secara corak mereka adalah Salafi Wahabi misalnya. Sebagai bahasa umumnya Salafi, tapi sebagian orang mengatakan Wahabi misalnya. Maka pada Syekh Abdul Wahab. Pun dengan Saudi dengan Iran. Saudi sebagai negara Sunni, Iran sebagai negara Syiah. Dan lagi kemudian konflik-konflik yang lainnya. Yaitu kemudian malah memecah. Padahal tahun 48 ketika Israel mencaplok Palestina, di Bapak Ibu boleh cek di Google atau di ChatGPT atau di mana. Peripheral theory. Golda Meir, PM Israel kala itu, maupun Yitzhak Rabin dan seterusnya, terutama Golda Meir, Ben Gurion, dia menggunakan prinsip tepian ini untuk kemudian mempertahankan Israel. Kalau kerjasama dengan Turki dan Iran. Maka ingat tahun 50-an terjadi kudeta kan di Iran. Ketika itu Reza Pahlavi berkuasa. Itu bonekanya Amerika Tulen. Yang kemudian Amerika ngasih dia apa aja. Yang penting dia pro kepada Amerika dan Israel. Di Turki saat itu juga lagi marka sekularisme dan pro dengan Amerika. Jadi ketika itu Gaza dijajah itu juga ada peran Turki dan Iran, tapi saat rezim itu. Maka ketika Iran jatuh dari tangannya Amerika, mereka sangat kehilangan sekali. Pun dengan Turki juga sangat kehilangan sekali. Ini momentum yang besar. Saya mungkin akan dapatkan materi sekitar 15 menit lagi, nanti setelah itu kita bisa tanya jawab, biar kita bisa ada diskusi suara. Gimana mulai? Karena saya ingin mengajak teori tema kita pada hari ini adalah bahwa dalam pandangan Quran sendiri, Quran punya pandangan yang sangat holistik dan jangka panjang. Sekali lagi, kita nggak perlu untuk ikutan jadi Syiah, tapi kita juga jangan sampai kebablasan kita dukung Amerika. Kalau Amerika itu menuduh mau orang Sunni, Syiah, Sufi dibunuh sama dia. Itu ya, itu kan satu case gitu. Nah, maka jemaah mulakan ini kita melihat ini dengan lebih berkomprehensif. Yang kedua adalah kait dengan tadi ya, ternyata kemenangan Romawi terhadap Persia itu membuka jalan bagi kaum muslimin. Makanya ada kesamaan titik antara perang Badar dengan kemenangan Romawi atas Persia. Dalam bahasa Al-Fat adalah Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari pembeda, hari di mana ketemunya dua pasukan. Memang kala itu bukanlah zaman Nabi SAW, Islam bisa menyebar sampai dengan jauh sekali. Sampai ke Indonesia bahkan ke hari ini. Tapi Nabi buka jalan. Artinya apa? Kita lihat dalam konteks politik wakil pada hari ini, atau fikih wakil pada hari ini, maka ini Amerika sebetulnya udah di ujung tanduk. Amerika kan bukanlah sebuah negara, tapi adalah sebuah imperium.
Mohon maaf, de factonya hari ini kita berada dalam kekhilafahan Amerika dengan khalifah namanya Donald Trump. Secara de facto, sejak Perang Dunia Kedua, Amerika adalah de factonya dia sebagai hegemoni tunggal gitu ya. Nah, tapi saat ini hegemoni itu sedang tercerabut dari akarnya karena dia melawan perang lawan negara yang dia baru dia nggak bisa bertahan, bahkan dia kelabakan, itu kan. Yang jadi menarik adalah Amerika udah berkali-kali pengen minta gencatan senjata, tapi kemudian terlalu memaksakan sehingga gagal terus. Dan Iran tidak tidak ngemis-ngemis gitu ya. Yang ngemis-ngemis minta harus berhenti, enggak. Dia bahkan siap gitu ya. Nah, yang juga menarik adalah bagaimana kemudian tadi ya, teori mengatakan bahwa ini ada istilah mengatakan innallaha la yab'atsu ala ra'si mi'ati sana. Allah itu akan mengutus setiap 100 tahun itu para pembaharu baru agama Islam. Jadi ada siklus dalam Islam itu bernama siklus 1 abad. Tiap abad itu pasti akan ada para pembaharu baru dalam Islam. Apakah itu baru yang sifatnya uh, ilmuwan atau pergerakan. Artinya dunia hari ini sebenarnya bukan lagi dunia yang biasa, tapi sedang menemukan titik kohesinya sebenarnya. Ini lagi menemukan titik kohesi format dunia baru. Seperti apa ke depan. Biasanya ketika ada dua pertempuran besar, itu yang akan menjadi leading berikutnya bukanlah orang yang bertempur di tengah-tengah pertempuran itu. Tadi kan, Romawi lawan Persia. Lalu setelah itu, Romawi kalah, Persia kalah. Berikutnya siapa yang muncul peradaban itu peradaban Islam di tengah-tengahnya. Nah ini adalah Iran lawan Amerika misalnya. Di sana juga ada Rusia, ada Cina, bisa terus. Nah maka ini kita bagi kita adalah sebuah kesempatan. Terutama saya melihat dalam konteks Indonesia. Harusnya Indonesia ini bisa mengambil peran yang lebih besar lagi. Negara kita negara yang jumlah penduduknya cukup banyak, juga punya sumber yang cukup banyak. Kalau bahasa saya adalah harusnya kita bisa mengkonsolidasi kekuatan OKI di luar negara Arab. Saya tidak anti Arab, tapi selama OKI itu masih di bawah keteknya para elit-elit Arab, tidak akan pernah bisa produktif. Kenapa? Karena elit Arab ini masing-masing punya kepentingan yang tidak dengan kepentingan umat. Di Yaman contohnya, Yaman yang ikut terlibat siapa? UEA, Arab Saudi. Di Libya yang terlibat siapa? Di Sudan yang terlibat siapa? Hampir semua konflik itu orang Arab sendiri bagi-bagi kekuasaannya dalam memainkan proksi-proksinya. Maka kemarin forum yang saya sampaikan itu, saya juga usulkan kalau bisa ketika kita mau reputasi ini harus keluar dari mindset Arabisme, elit Arab. Bukan anti Arab enggak, tapi jangan sampai elit Arab. Indonesia, Malaysia, Brunei, Kazakhstan bikin satu haluan baru yang itu jumlah penduduknya banyak, ekonominya kuat, senjatanya bagus dengan Turki, dorong OKI supaya lebih aktif. Kalau hanya mengandalkan orang elit-elit Arab yang begini, NATO, no action, talk only. Konferensi, kecam tidak ada hasilnya karena mereka bermain di balik meja. Nah, yang mau sampaikan dalam forum kali ini adalah bahwa dengan begitu kita nggak kaget nih melihat konflik seperti ini. Dan ini konflik pun akan terjadi sampai kapanpun. Tapi kita mesti lihat bahwa apa kaitan dengan Palestina, maka kaitannya adalah ketika Israel melemah, Amerika melemah. Saya pribadi berkeyakinan seperti yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Yasin, bahwa tahun 2027 itu adalah akhir daripada Israel. Tapi perang hari ini bukanlah yang kalah itu berarti hancur, tidak. Tapi yang menang adalah yang paling bisa bertahan lama. Ini adalah perang ketahanan, perang durabilitas. Negara mana yang paling bertahan lama, itulah negara yang akan menang. Maksud dengan Palestina. Israel sekarang dirongrong. Netanyahu di demo terus. Donald Trump hanya 30% warganya yang mendukung perang lawan Iran. Demo gede-gedean tentang imigrasi, tentang diskriminasi dan yang lain-lain. Sedangkan negara Muslim kita cukup lebih stabil gitu. Nah, tapi kemudian isu yang lain Sunni Syiah ini saya kira, saya pribadi tadi sampaikan saya tidak setuju dengan banyak penyimpangan di Syiah, tapi dalam konteks ini itu barangkali bukanlah hal yang solutif. Kita mengedepankan yang tadi, tapi kita bersepakat dalam hal yang kita sepakati. Seperti Allah perintahkan mensyukuri kemenangan Romawi karena dasar akidahnya Samawiyah, meskipun dia nyembahnya tiga Tuhan. Nah ini kemudian membuat kita punya satu manhaj yang holistik, tidak hanya fikih dalil,
tapi fikih waki juga dapat. Karena kalau fikih dalil saja, bisa jadi waki ini kita nggak tahu dan itu salah penerapan. Nah ini 2045, saya kira ada seberapa jam kita untuk berdiskusi. Mungkin dari saya semoga uh, ada hal yang bisa kita ambil dan berikutnya saya kasih kesempatan kita untuk bisa berdiskusi lebih jauh. Baik pada MC. Oh, misalnya foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz yang telah menjelaskan mengenai beberapa hal tentang fikih dalil dan fikih waqi yang berhubungan dengan fenomena atau situasi sekarang di Iran ya Ustaz. Banyak sekali pencerahan yang kita bisa dapatkan dari penjelasan Ustaz tadi dan mungkin mengundang ke penasaran para jamaah sekalian. Bila mana ada yang ingin langsung ditanyakan kepada Ustadz, jamaah sekalian silahkan bisa raise hand karena ini menarik juga temanya. Mungkin ada yang ingin lebih dipahami lagi, boleh. eh, ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk tanya jawab. Tafadhol pada jamaah sekalian. Atau apakah ada yang sudah ada yang menulis di chat? Sementara belum ada, Ustaz. Tapi boleh saya sendiri, Ustaz, boleh bertanya, Ustaz? Monggo, Mas. Monggo. Mas Irfan, monggo. Apa tuh? Ya, Ustaz Afwan. Sebenarnya kalau mungkin di balik layar berita yang ada di medsos atau di media mainstream, media massa gitu ya, televisi, itu sebenarnya kemenangan beberapa kali rudal Iran misalnya menyerang kapal Amerika, sebenarnya sesuatu yang nyata atau misalnya ini sebuah apa ya istilahnya eh, berita yang dimunculkan ke publik saja, tapi mereka punya rencana lain, Ustaz, Amerika itu. Soalnya kan gini, Ya. mereka kan punya sistem yang canggih gitu. Tapi sepertinya kok dengan peralatan senjata Iran itu mereka ada kecolongan gitu, Ustaz. Nah itu mungkin Ustaz pengen kejelasan gimana tuh Kak, kira-kira Ustaz, berita-berita tersebut nyata atau misalnya buatan gitu, Ustaz. Ya, syukron Pak Irfan. Jadi tadi ada sekarang ada disrupsi. Perang hari ini, perang media itu sangat penting sekali, perang opini. Apalagi sekarang di era AI, AI bisa berbentuk sesuatu video yang hampir seperti asli. Jadi kalau tadi konteksnya adalah beberapa eh, kapal induk, seterusnya kena rudal, itu ada yang benar, ada yang tidak. Kalau misalnya kapal induk langsung hancur lebur itu udah pasti hoax. Tapi apakah kapal induknya pernah kena rudal? Iya, gitu ya. Jadi memang ini juga ada apa pihak atau kedua belah pihak juga berkepentingan untuk kemudian mengglorifikasi karena ini perang opini, gitu ya. Nah, kenapa kemudian ketika Iran menyerang kapal Amerika kemudian perlu diglorifikasi? Karena ini kan nggak seimbang. Amerika punya kapal induk yang sangat canggih, USS Truman misalnya, kemudian USS Gerald Ford, seterusnya melawan rudal Iran yang tahun 70-an, Khaybar, kemudian Fatah, seterusnya yang tahun 70, 80-an, 90-an yang bukan yang canggih-canggih. Padahal mereka punya rudal ICBM. ICBM itu rudal antar benua, mereka bisa sampai ke Amerika misalnya. Tapi potensinya adalah bahwa, tapi secara de facto Pak Irfan, Amerika juga kelabakan melawan Iran. Kenapa demikian? Karena sejak awal perang itu, Iran menargetkan pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Bisa dikatakan bahwa negara Teluk ini kan kemudian menjadi base camp Amerika untuk kemudian hilir mudik pesawat F-16, F-35, dan perbaikan-perbaikan alutsista mereka sekaligus suplai logistik. Maka itu dihancurkan dulu supaya kapal induk ini, dia kalau mau ngambil sesuatu mesti ke Yunani dulu, balik ke Yunani, mesti muter lagi. Kemarin kapal Gerald Ford rusak. Gerald Ford itu kapal induk terbesar yang punya Amerika, dia rusak dan kemudian perlu ditarik ke Yunani buat diperbaiki, kemudian sekarang berangkat lagi ke Timur Tengah. Nah, tapi memang kita akui bahwa eh, terlepas kita nggak setuju dengan akidahnya, tapi kita perlu belajar juga bagaimana kemudian Iran ini bisa bertahan di tengah embargo yang luar biasa.
Dan dia pun punya strategi. Ini contohnya ya. Indonesia hari kedua serangan Amerika kepada Iran, dubesnya Iran langsung konferensi pers. Sabi juga diundang, tapi kita nggak datang. Karena kita ya lihat dari media lah. Karena apa namanya ketika itu juga ada beberapa pertimbangan. Tapi dia sangat-sangat sigap sekali. Seminggu setelahnya ketika Khamenei di rudal, dia bikin malam duka dan tabur bunga bermassal. Sampai hari ini mereka udah ketemu dengan Yusuf Kala, mereka udah ketemu dengan partai-partai politik di Indonesia, dubesnya Iran, gitu ya. Artinya mereka ini udah siap memainkan isu ini dengan sangat luar biasa. Dia udah siap dengan Iran, dengan Amerika konfrontasi udah siap banget, gitu ya. Dan bahkan berbulan perang mereka apa ya sok aja gitu, bahasa Sudan mah sok aja ayo kita perang gitu. Bahkan mereka pengen perang darat. Sekali lagi terlepas dari akidahnya, tapi ketahanan negaranya, ketahanan alutsistanya itu cukup luar biasa. Nah tadi kalau bicara tentang ini benar atau enggak, semuanya itu ada yang fakta, ada yang hoax. Apalagi zaman sekarang hoax itu diperlukan untuk mengglorifikasi, apalagi dengan AI sangat mudah dibentuk. Tapi kita perlu mencerna dengan sangat baik. Tadi ya, kalau yang terlalu gambarnya terlalu dramatisir itu udah pasti bisa jadi itu adalah hoax. Tapi misalkan kayak pesawat langsung tembak, langsung hancur semua gitu kan. Ini yang ambil gambarnya siapa nih? Kan lagi tembak pesawat. View-nya apakah dari pesawatnya atau dari mana itu bisa ketahuan. Kadang-kadang juga dari game bisa juga seperti itu. Tapi dalam perang ini itu memang kelihatan Amerika sangat tidak siap. Apalagi kalau dibandingkan dengan kebutuhan dana. Satu rudal ditembak dari Amerika itu butuh jutaan dolar, tapi yang dari Iran cuma sekitar puluhan ribu dolar. Yang kedua adalah menarik adalah sebenarnya negara Arab ini sekarang sudah pengen melawan Amerika. Selama ada pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, selama itu pula kemudian negara Arab ini tidak bisa kemana-mana karena kan mereka dibelenggu oleh preman-preman Amerika di negara mereka. Tapi sekarang yang menarik adalah ketika kemarin mereka pengen gencatan senjata, yang dimunculkan adalah Pakistan. Ini menarik nih. Pakistan ini bukan negara kuat. Tapi Pakistan ini sebenarnya adalah yang ini adalah Arab Saudi dengan negara buruk. Pakistan salah satu negara Muslim yang punya rudal, punya nuklir dan tidak dipermasalahkan. Pakistan punya nuklir tapi tidak dipermasalahkan. Itu punya usut nuklir Pakistan ini uangnya dari Arab Saudi. Kita tahu dari Arab Saudi ini banyak sekali orang Pakistan yang kerja di sana, kerja jadi buruh, jadi ART, jadi kulit dan seterusnya. Bahkan saya waktu di kampus Madinah, jumlah Indonesia yang Pakistan banyak Pakistan. Mahasiswanya perangkatan, padahal Indonesia lebih banyak jumlah penduduk muslimnya. Karena itu masalah strategis. Bagi Saudi, Pakistan ini penting buat pertahanan negara mereka. Karena ketika hanya Amerika di ke sana, mereka bisa kerjaan sama Amerika, mereka butuh Pakistan. Dan Pakistan pun butuh Saudi untuk dananya. Maka ketika Pakistan ingin menengahi konflik ini, karena Pakistan juga di sana banyak para penganut Syiah dan mereka dekat dengan Iran. Sebenarnya pengen memindahkan sinyal bahwa Amerika saat ini bukanlah pelindung lagi. Kita udah punya mitra strategis lain yaitu namanya Pakistan, bahkan Rusia dan Cina. Nah, maka tadi saya bilang bahwa ini buat kita adalah tantangan juga. Apakah kaum muslimin siap ketika ada pergantian uh, shifting generation dalam konteks global? Ketika Amerika perlahan mulai runtuh, saya mulai runtuh. Apakah kaum muslimin ini bisa membangun sebuah kekuatan bersama? Yang harusnya bisa. Karena OKI ini sudah berkumpul puluhan tahun. Tinggal ada inisiasi dari negara-negara yang tadi untuk kemudian memunculkan ini. Sehingga yang 2 miliar ini bukan jadi penonton, tapi bisa jadi pemain kunci dalam perubahan dunia ke depan. Begitu Pak Irfan Walam Soal. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Hatur nuhun. Jadi sebenarnya Ustaz tinggal menunggu kesadaran diri dari negara-negara tiga negara tadi ya, sebenarnya Ustaz, Turki, terus Arab Saudi, sama Iran ini ya untuk bersatu. Dan negara lainnya insya Allah sama-sama membantu bisa selesai kelar ya urusan Palestina juga Ustaz ya. Betul. Kalau itu bersatu, supirnya mereka punya senjata, mereka punya duit, mereka punya butuh apa lagi? Gak butuh Amerika, gak butuh Prancis, gak butuh Israel, gak butuh kita. Tapi isu-isu yang tadi ada Sufi, ada Salafi, ada Syiah, ada Persia, ada Arab, ada Utsmaninya. Itu isu-isu mungkin bahasa dulunya apa namanya? Isu apa namanya? Isu-isu yang kemudian laten lah gitu sehingga ya begitu yang terjadi pada hari ini. Termasuk juga mungkin Indonesia saat ini kita terlanjur masuk BOP.
Padahal BOP ini sebenarnya juga bisa dibilang senjata makan tuan ya. Harapannya di awal untuk kemudian makin bisa membuat posisi Indonesia cukup tinggi daya tawarnya di publik internasional, tapi ternyata hari ini adalah kita jadi mitranya Amerika. Yang itu berarti kita negara blok bukan non blok. Walau bisa. Wallahualam, Masya Allah. Ya, baik. Pada Bapak Ibu semua, apakah ada yang akan bertanya? Mungkin ada waktu kurang lebih 5 menit untuk tanya jawab dengan Ustadz. Bila masih ada yang ingin bertanya, atau sudah cukup mungkin Bapak Ibu semua? Cukup ya mungkin ya, Ustadz. Saya nanya Pak Irfan. Oh iya dok, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan sebagai moderator. Yang saya tanyakan satu dan sebetulnya cukup sederhana Ustadz, yaitu bagaimana sikap kita menyikapi fenomena sekarang ini. Eh, Sikap kita yang lebih ke arah, kita ini kan sibuk di profesi semua. Nah, bagaimana sikap kita yang terbaik ya? Tentu saja dengan tetap fokus ke kemerdekaan Palestina dan itu sebagai satu-satunya tujuan kita. Demikian Ustadz. Terima kasih. Baik, tolong dokter. Ya, Saya langsung jawab ya Pak Irfan. mangga Ustadz, mangga. Tafadhol. Ya, tolong dok. Jadi saya kira kaidahnya kan kita mungkin sudah kemudian dok ya, bahwa nahnu du'at qabla kulli syai. Artinya adalah profesi apapun kita itu menjadi keahlian kita. Tapi kita punya misi bersama. Nah, tadi kenapa saya bahas ini, mungkin di forum ini kan nggak semuanya kemudian uh, mungkin ada yang ahli dalam kedokteran, ada yang dalam kesehatan seterusnya, tapi isu ini kan isu yang kayaknya berbaunya berat dan politik seperti itu. Tapi menurut saya bukan seperti itu. Menurut saya adalah bahwa uh, dalam titik tertentu kita butuh common sense bersama. Misal contoh profesi apapun kita A, B, C, D, E, tapi kalau iramanya sama, maka akan munculkan dampak yang sekira sama. Saya melihat dari sosok Khalifah Umar bin Khattab misalnya. Kenapa zaman beliau itu termasuk yang sangat progresif zaman Islam? Karena mampu menyatukan common sense kaum muslimin ketika itu. Kiblatnya adalah membebaskan Masjidil Aqsa misalnya. Jadi profesi apapun, ada yang menjadi khalifah, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi pedagang dan seterusnya, itu effortnya punya misi yang besar ke sana. Tadi bagaimana dengan profesi kita masing-masing? Saya kira nggak harus semuanya kemudian meninggalkan profesinya. Tentu profesi kita menjadi keahlian kita. Tapi irama yang kita hadirkan dalam profesi kita adalah irama tadi. Jadi ada persatuan umat, gitu ya. Arah bagaimana umat ini bisa ke arah yang baik. Posisi yang kemudian positif dan bisa menjadi umat yang bersatu, gitu ya. Nah, maka eh, kaidahnya tadi kan doa qabla kulli syai, dan kemudian ini menjadi satu titik tolak yang ke arah sana. Sehingga ada namanya amal jamaah ini, menurut pandangan saya ada amal jamaah itu kan bukan berarti semuanya mesti kerjain hal yang sama, tidak, tapi saling bersinergi dan berkolaborasi. Nah, pada ujungnya bahwa eh, profesi kita itu haruslah yang bisa menopang kegiatan dakwah. Misalnya Dr. Peter sudah mencontohkan dengan di BSMI, di Al Fauzan gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian juga mendorong bagaimana kemudian dakwah itu juga bisa bergulir dengan kemampuan sebagai nakesnya. Misalnya hadir dalam misi Palestina, hadir dalam misi di Aceh, datang dengan nilai-nilai dakwah dan seterusnya, itu kan juga bagian daripada hal yang tadi, dengan tangan dengan banyak pihak kemudian punya satu visi yang baik. Nah, justru yang saya tidak harapkan adalah bahwa kita tadi misalkan justru terjatuh dalam konflik-konflik horizontal yang itu memang kita berbeda. Tapi mungkin saat ini belumlah prioritas untuk kita kemudian perselisihkan gitu ya. Nah, maka tadi kaidahnya adalah
Ta'awun fima tafaqna alaihi, kita bersepakat, kita berkolaborasi dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling berkolaborasi dalam hal yang kita tidak sepakati. Jadi masalah profesi, saya kira makin banyak profesi di antara kita, makin banyak keahlian, makin bagus. Karena Islam ini nggak mungkin dihadirkan dengan satu profesi, tapi juga dengan banyak profesi yang saling menguatkan. Itu dok, dan saya dapat Allah bersawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas mungkin dok ya yang Ya, disampaikan. jazakumullah khair. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin waktu kajian kita sudah ada di penghujung acara. Ustadz, jazakallahu khair bagi peserta yang telah hadir dan juga kepada Ustadz yang telah memberikan materinya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita, ilmu pengetahuan, dan juga terutama niat kita ya adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang harus selalu kita tancapkan dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini bisa menambah semangat kita untuk senantiasa kita berjuang dengan segala upaya, baik itu melalui harta, jiwa, dan juga pikiran kita untuk sama-sama membantu ya kemerdekaan Palestina ini. Juga ada statement Ustadz yang sering diulang tadi Ustadz ya, kita berkolaborasi dengan hal yang sudah disepakati dan bertoleransi terhadap hal-hal yang tidak disepakati. Itu juga menjadi sebuah prinsip gerakan kita ya ke depannya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan hal tersebut ya kita bisa menuju sebuah tujuan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya kalau akhir Ustadz, mungkin itu aja mungkin yang dapat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bertemu kembali di kajian Rabuan pekan depan. Sekali lagi jazakallahu khair terhadap Ustadz Sabil yang telah Ustadz Habli yang telah memberikan materinya dan juga berkenan untuk memberikan sharing terhadap kita semua, dan juga terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah hadir. Marilah kita sama-sama tutup dan akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Dokter Berita, depan saya pamit. Terima kasih Ustaz.